Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 8 Juni 2023, Pekan Biasa yang ke-9. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar kata perintah. Bahkan kita mungkin menjadi orang yang pernah memberikan perintah atau juga orang yang diberi perintah. Perintah itu sifatnya sesuatu yang harus dilaksanakan, dan itu bisa dikatakan mendesak atau segera dilaksanakan. Dan juga orang yang memberikan perintah itu punya otoritas, punya wewenang, sehingga memang harus dilaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hukum kekristenan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, bahwa perintah yang harus kita laksanakan dalam praktek hidup kita sebagai umat beriman adalah perintah untuk saling mengasihi. Sebagaimana orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini bertanya kepada Yesus, manakah perintah yang paling utama? Perintah yang utama ialah yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga dan kekuatan, serta juga dengan segenap hatimu. Perintah ini mau mengatakan bahwa seluruh perjalanan hidup kita harus kita arahkan sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Walaupun dikatakan bahwa perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada lagi perintah yang lebih utama dari kedua perintah ini. Namun kedua perintah ini tidak boleh dipandang sebagai yang satu lebih dibandingkan yang lain. Bobotnya sama karena mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama. Ingat bacaan yang lain, Yesus mengingatkan, apa yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan juga kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, itulah hukum yang pertama, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Yang menjadi permenungan kita adalah bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada sesama. Tentu berbicara kepada cinta, orang yang dimabuk cinta umumnya akan merasa sukacita, mengalami kebahagiaan. Tetapi orang yang tidak mengalami cinta itu biasanya akan stres, atau juga hidupnya akan tidak teratur dan seterusnya. Maka perintah mencintai itu bukan sesuatu yang gampang sebenarnya, karena dituntut bagi kita sebuah pengorbanan, sebuah kerelaan, bahkan juga dituntut dari kita adalah bagaimana kita menghargai yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita bersama. Mencintai Tuhan berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berusaha setia mengikuti Dia. Dengan mau menambah pengetahuan, itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Dengan mau pergi ke gereja atau dua lingkungan, itu juga adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan juga mengajari ataupun menuntun orang kepada kebenaran atau kepada iman, itu juga adalah cinta kita kepada Tuhan. Termasuk juga kita terpilih sebagai para pengurus gereja atau bendahara di paroki, itu juga adalah bagian dari cinta kita kepada Tuhan. Maka karena kita sudah mencintai Tuhan dengan cara-cara yang saya sebutkan, mari kita lebih bijaksana, mari kita lebih teguh melaksanakannya supaya hidup kita semakin terberkati. Yang kedua, mencintai sesama. Umumnya, cinta kepada sesama itu akan sangat gampang kita lakukan kalau memang itu selevel dengan kita atau sefrekuensi dengan kita atau sesuatu yang dekat dengan kita. Tapi umumnya yang bertentangan dengan kita, kita sulit untuk mencintai. Tetapi Yesus mengingatkan kita, cinta kepada sesama tidak terbatas pada struktur, tidak terbatas pada kedekatan atau apapun hal-hal yang bisa kita sebutkan. Tapi cinta kepada sesama itu berlaku untuk semua orang. Maka caranya apa? Mari menempatkan mereka sebagai bagian dari hidup kita. Kita perlu merasa mengatakan bahwa mereka itu, siapapun itu, penting untuk hidup kita, berguna untuk hidup kita, dan mereka punya peran untuk perjalanan hidup kita. Mungkin dengan kesadaran itu kita akan semakin sanggup untuk mencintai sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohonkan cinta yang tulus dari Tuhan, agar dengan cinta itu hidup kita semakin terberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.